ada direktur perusahaan lagi frustasi, Pak. Nyaris jadi orgil, Bapak Ibu sekalian, karena frustasi. Kenapa, Pak Bu? Perusahaannya terus merugi. Usahanya bukannya untung, malah dapat buntung. Alhasil di kantor suka marah-marah, di rumah suka marah-marah. Karena suasana tidak enak, akhirnya di rumah sering bertengkar bersama istrinya. Anak-anaknya karena sering menjadi korban kemarahan, akhirnya di sekolah susah diatur, susah suka buat masalah di sekolahnya masing-masing. Bapak Ibu, singkat cerita, Pak Direktur ini ingin mengakhiri hidupnya. Dia datang kepada seorang kiai. Dia ngomong, Pak Kiai, saya pengen mati Pak Kiai, tapi harus syar'i Pak Kiai. Ada Pak Bu? Pengen mati tapi harus syar'i. Lah kayaknya pinter Bu. Kayak Gus Bahak lah kira-kira gitu ya. Bener nih mau mati? Bener Pak Kiai. Serius Pak Kiai. Tapi harus syar'i Pak Kiai. Tidak syar'i kata Pak Kiai. Siap, tunggu di sini. Dia masuk Pak ke dalam rumah. Keluar lagi ke ruang tamu, bawa 3 botol air. Kayak jenengan itu. Ya, 3 botol. Nih, minum sekali sehari. Insya Allah hari ketiga engkau akan mati. Syar'i pakai, syar'i kata Pak. Terima kasih Pak. Ya, dia cium tangan Bapak Ibu, pulang ke rumah sambil bawa 3 botol dari Pak Kiai. Hari pertama Bapak Ibu, habis sholat subuh, dia minum air di botol yang pertama. Ya, yuk. Setelah diminum, dia sadar umurnya tinggal berapa Bapak Ibu? 2 hari. Tinggal 2 hari. Karena tinggal 2 hari Bapak Ibu, hari itu Bapak Ibu tumben dia itu nyulai debu, nyapu, ngepel, bahkan menyiapkan sarapan bagi istri dan anak-anak. Ya Bu ya, tumben. Nah tak lama kemudian Bapak Ibu, istrinya bangun. Terkejut istrinya melihat rumah sudah rapi, di meja makan sudah tersedia hidangan istimewa dari suami tercinta. Bu, istri ini langsung tersentuh hatinya. Melihat suaminya, dia langsung lari kepada suaminya itu. Pakai slow motion ya Bu. Ya. Suaminya jawab, berpelukan mereka, suaminya minta maaf sama istrinya, istrinya pun minta maaf kepada suami. Bu, tiba-tiba anaknya bangun, melihat bapak ibunya lagi berpelukan dengan mesra, tersentuh hati mereka. Lari kepada ayah dan ibunya. Gitu Bu ya, jenengan bayangkan kayak drakor itu mereka. Ketemu mereka berdua Bapak Ibu, berpelukan kepada ayah dan ibunya, dan mereka berjanji, ayah ibu, mulai hari ini kami tidak lagi membuat masalah di sekolah kami masing-masing. Singkat cerita Bapak Ibu, dia berangkat menuju kantor. Kalau biasanya dia suka marah-marah, teriak-teriak, ya, bentak sana, bentak sini kepada karyawannya. Hari itu Bapak Ibu, tumben-tumben dia begitu lemah lembut kepada karyawan. Mulai dari security sampai sekretaris diperlakukannya dengan lemah lembut. Karyawannya heran, Pak Bu, ini bosnya kok tumben-tumben beda. Mereka nggak sadar kalau bosnya umurnya tinggal 2 hari.
Dia minum botol yang kedua Bapak Ibu. Setelah dia minum, dia sadar umurnya tinggal 1 hari. Ya. Nah Bapak Ibu, seperti hari pertama dia ingin menciptakan kesan yang baik untuk istri dan anaknya Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Ternyata istrinya sudah bangun menyiapkan sarapan bagi suami tercinta. Anak-anaknya sudah berjibaku membersihkan seluruh sudut rumah. Tiba-tiba Bapak Ibu, rumah itu berubah menjadi sangat menyenangkan, sangat romantis, sangat membahagiakan. Dan dia berangkat ke kantor Bapak Ibu dengan ciuman mesra di pipi kanan dan pipi kirinya. Ya, nggak lupa istrinya bilang seramio. Anaknya begini. Ya Bu ya. Sampai di kantor Bapak Ibu, apa yang terjadi? Karyawan-karyawan yang datang tepat pada waktunya, bekerja dengan ceria, mengerjakan dengan sebaik mungkin. Tiba-tiba atmosfer kantor pun berubah menjadi sangat menyenangkan pada hari yang kedua itu. Singkat cerita Bapak Ibu, surga di dunia, surga di kantor, surga di rumah, surga di kantor. Bapak Ibu, hadirin sekalian, masuklah hari yang ketiga. Ya. Nah, Bu, begitu dia pegang botol ini Bapak Ibu, dia sadar. Kalau saya minum botol ketiga ini, modal saya. Ya. Tiba-tiba Bapak Ibu sebelum dia minum, dia terkenal istrinya, dia teringat dengan anak-anaknya, dia teringat dengan karyawan-karyawannya. Akhirnya Bapak Ibu, dia berpikir ulang. Dia datang ke tempat Pak Kiai Bapak. Pak Kiai, bisa tidak kalau kematian saya ini di cancel? Kalau bisa direncanakan ulang reschedule Pak. Lo katanya mau mati, gak jadi Pak Kiai. Dalam 2 hari ini ternyata istri saya itu sangat baik kepada saya. Anak saya sangat patuh kepada saya. Ya, karyawan saya pun demikian Pak Kiai. Kalau bisa tolong Pak Kiai kasih penawarnya Pak Kiai. Ya sudah, mana botolnya? Diambil Pak Kiai Bapak Ibu, diminum sama Pak Kiai. Lu kok Pak Kiai minum? Mas, ini cuma air putih. Kamu tidak akan mati dengan minum air di dalam botol. Bu, Bapak, ini cuma cerita fiktif. Gak ada benernya ya Bu ya. Cuma saya mau menyampaikan kepada Bapak Ibu, begitulah yang namanya mendidik. Tidak dimulai dari orang lain, tapi dimulai dari diri sendiri. Betul Bapak? Jenengan nuntut macam-macam sama anak jenengan. Kalau jenengan tidak dimulai dari jenengan sendiri, apa kata anak kita Bu? Sorry, nggak terjadi. Betul nggak Bapak Ibu? Maka Bapak Ibu harus ikhlas. Betul Bu? Ayo, di rumah yang suka marah Bapak apa Ibu? Saya tanya lagi, yang suka marah di rumah Bapak apa Ibu? Ibu. Setuju? Ya. Alhamdulillah ya. Bu, kalau jenengan lagi marah itu cantik apa jelek? Cantik. Mana ada orang marah cantik Bu? Mata melotot, hidung kempas, kempis, wajah merah. Betul Bu? Mulutnya kadang ngomongnya ngawur. Betul Bapak Ibu? Anaknya bangun tidur disuruh bangun susah, Le, bangun Le. Bagus-bagus itu baik-baik. Enggak bangun. Bisa bangun enggak? Betul Bu? Suruh makan, Le, makan Le. Ternyata bukan dimakan, diumur. Bisa makan enggak? Betul Bu ya? Mau berangkat ke MI, ya, jenengan juga lumayan, ya, sekitar 15 menit. Lagi di jalan, pundak jenengan ditepuk. Bu, kayaknya ketinggalan. Makanya, oh ya,
Itu istri saya Bu. Ibu-ibu di sini enggak jauh beda. Bapak Ibu non sewu nge, kadang yang begini-begini itu membuat kita kadang-kadang merasa mudah marah. Betul Bu? Non sewu. Angkat tangan nge. Siapa yang di sini ibu-ibu nih Pak ya, Bapak nggak usah nge. Ibu-ibu yang khusus hari ini sampai detik ini totalitas jadi ibu rumah tangga murni 100%, angkat